meneliti menurut saya ya bukan berdasarkan anjuran dosen, tapi meneliti itu berdasarkan apa yang disenangi oleh mahasiswa ya. Jadi kalau senangnya kuantitatif karena kebetulan punya ide ya, membuat teknologi atau apa dengan hitung-hitungan dan seterusnya, ya harus ke sana gitu ya. Jangan dosennya senang kualitatif terus dipaksa kualitatif ya, pembimbingnya ya. Itu menurut saya jadi keinginannya mahasiswa-mahasiswi apa. Jadi kan ketika kita ada topik, ketika kita ingin meneliti, itu biasanya kemudian kita harus sesuai metode yang akan dipakai ya. Nggak bisa misalnya teknologi dan banyak hitungan ya, seberapa besar frekuensi hitungannya dan seterusnya, ya memang harus kuantitatif, nggak boleh kualitatif. Sebaliknya ada topik-topik yang nggak bisa kuantitatif gitu ya. Jadi terutama topik-topik yang kita menggali kebudayaan masyarakat, nah itu mesti kualitatif ya. Pokoknya kalau intinya menggali kebudayaan masyarakat, menggali pemikiran masyarakat, menggali seni masyarakat gitu kan, itu kualitatif ya. Makanya dasar itu sebetulnya kualitatif dulu. Kalau mau dikembangkan pada teknologi dan hitungan itu baru kuantitatif. Nah, itu ya nanti bebas. Makanya ini alternatif ya, yang kualitatif ya juga kita bahas banyak, yang kuantitatif kemarin juga banyak. Dan jadi kuantitatif kemarin kan banyak sekali ya. Ya, jadi ada survei mau model pembelajaran tes atau juga terserah kalau mau PTK juga boleh ya. PTK, walaupun PTK ada mata kuliah sendiri ya. Silakan kalau memang mau PTK nggak apa-apa, karena saya juga beberapa kali memperoleh dana untuk PTK. Kalau tambah metode ya metodenya ada referensi dan seterusnya ya. Itu di bab 2. Kemudian di bab 3, nah ini bab 3 itu yang kita bicarakan hampir beberapa bulan ini. Mitos. Mitos ya, penelitian kualitatif lama itu kan ada peneliti dari Amerika itu meneliti ketua suku di Papua, dulu ada cerita peneliti Bahorok apa itu, terus akhirnya harus menikah dan seterusnya. Itu kan ya kalau memang dia mendalaminya tuh cukup kompleks ya memang lama. Tapi kalau kan kita bisa ambil satu poin yang kecil ya, kayak cuma meneliti yang saya contohkan gong sekaten, udah satu itu cukup gitu ya. Kayak itu kakak kemarin si Resta ya, cuma satu lagu ya selesai gitu loh. Nah tapi kalau misalnya nggak bisa membuat topiknya jadi lagu-lagu karya Ebit G. Ade maknanya, wah lagu karya Ebit G. Ade maknanya ya sudah nggak bisa nggak bisa satu semester selesai ya. Nah itu pinter-pinter kita mempertajam fokus, mempersempit ya, mempersempit ruang lingkup, mempersempit bahasannya ya, sehingga dengan persempit bahasannya itu penelitian kita itu detail, kompleks, mendalam dan selesai, dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi semua ada logikanya mengapa temuannya seperti itu. Tadi kan Bapak bilang yang proposal kualitatif, semisal itu memang sudah finalnya udah baik, itu merupakan 70% dari skripsi ya Pak? Ya. Nah, kalau itu berlaku untuk R&D juga atau enggak Pak? Ya berlaku, iya. Untuk R&D juga. Iya. R&D kan kita desain
tek 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 sudah desainnya komplit lengkap. Terus misalnya kita mendesain software dan seterusnya ya. Software itu nanti bisa untuk membuat musik, teknologi musik misalnya. Nah, misalnya sudah kita desain, kita sudah lengkap cara-caranya, aturannya ya. Kemudian syukur nanti sudah dikonsulkan misalnya ya, sudah dikonsulkan, ada satu ahli masukan desainnya, itu sudah ya kan tinggal melaksanakan, membuat. Setelah dibuat tinggal dikonsultasikan ke ahli dan dipraktekkan ke masyarakat pengguna, kan selesai gitu ya. Jadi sebetulnya gitu ya. Makanya gini, jangan sampai kita itu ke lapangan tapi proposalnya belum jadi. Ini ada yang buru-buru, apalagi kualitatif ya, proposalnya belum jadi, tahu-tahu kepengen selak ke Kalimantan meneliti musik sampai, langsung ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan 3 bulan dia bingung ngapain, apa yang dikerjakan gitu ya. Ya gitu. Ya, jadi itu ya saya ekstrimkan 70% selesai. Tapi ya bisa saja mungkin berkisar antara 60 ya, 50 ke atas menurut saya. 50 sampai 70 itu selesai. Dia mau meneliti R&D. Iya, Pak. Ya, R&D, Pak. ya bagus. Ya, silakan. Pokoknya yang disenangi itu diteliti. Saya mendukung yang disenangi diteliti. Saya tidak mendukung ada penasihat akademiknya senang kuantitatif semua dipaksa kuantitatif. Penasihat akademiknya senang kualitatif semua dipaksa kualitatif. Penasihat akademiknya senang PTK, nah itu nggak benar ya. Kita bebas meneliti sesuai keinginan kita, yang penting masih berkisar antara musik dan dunia pendidikan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ada Atika, ada Fernanda, ada Niko, ada Nova, ada Agis, ada Eki, ada Yovidias, ada Dela, Iman, dan Dian Satwiko. Nanti kalau pas yang disenangi, misalnya Dian seneng R&D ya, berarti harus baca buku R&D ya, misalnya bukunya Sugiono dan seterusnya ya. Terus kalau seneng misalnya strukturalisme, ya sudah nanti baca buku saya misalnya strukturalisme. Seneng PTK, itu ada bukunya Bu Suwarse ya. Terus ya banyak sekali buku-buku gitu ya, jadi didalami sendiri. Terus nanti, nah makanya nanti bervariasi ya, satu kelas ini bervariasi. Mungkin ada yang PTK, ada yang R&D, ada yang survei, ada yang membedakan metode gitu ya. Ada yang pengen tahu korelasi ya dan seterusnya. Oke, nanti jadi bebas ya. Nah, jadi intinya nanti membuat bab 1, 2, dan 3. Bab 1 tentang apa topiknya, pendahuluannya dan seterusnya, rumusan masalah ya. Kemudian bab 2 kajian-kajian teorinya, kemudian bab 3 metodenya ya. Yang bab 2 itu intinya judul-judul skripsinya itu nanti tercover di bab 2-nya ya. Jadi misalnya metode pembelajaran notasi musik dengan menggunakan encore. Nah, berarti metode harus ada di bab 2. Pembelajaran ya ada di bab 2 ya. Kemudian pembelajaran musik ada di bab 2. Kemudian encore itu apa? Itu setidaknya itu ya. Jadi judulnya ada di bab 2 ya. Nah, mulai siap-siap dari sekarang supaya lebih banyak sekali ya, ada banyak sekali metode, tetapi ya kadang-kadang banyak yang nggak ngerti ya, dikira
penelitian kualitatif itu cuma terjun ke lapangan, dicatat, dilaporkan, selesai. Tidak seperti itu. Banyak sekali metodenya ya. Saya mencatat di dalam buku saya paradigma kualitatif itu ada 11. Dan 11 itu jarang dilakukan ya. Yang di musik itu baru melakukan, yang rata-rata baru etnografi ya. Kemudian satu yang kemarin saya paparkan itu pakai hermeneutik. Terus satu pakai semiotik ya. Teman